Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, perang dagang Amerika-China sekarang ini tampaknya semakin bergejolak. Ketika Amerika menaikkan tarif impor barang-barang dari China, China membalas menaikkan tarif barang-barang impor dari Amerika ke negaranya. Sehingga sampai sekarang ini ketika Amerika Serikat menaikkan tarif barang-barang impor dari China ke Amerika sebesar 125%, kabar terakhir China juga menaikkan tarif barang-barang impor dari Amerika ke China sebesar 125%. Sobat DB, apa yang akan terjadi dengan perang dagang ini? Yang jelas akan membuat gejolak ekonomi terjadi di seluruh negara dunia. Dan yang paling terimbas tentu negara-negara berkembang, termasuk negara Indonesia. Dan ketika Amerika dan China melakukan perang dagang dengan China melawan Amerika, memang ada sejumlah negara yang tidak melakukan perlawanan, tetapi melakukan negosiasi dengan Amerika. Dengan ini kelihatannya Indonesia memilih untuk bernegosiasi dengan Amerika. Kabar terakhir kita mendengar tarif Indonesia sudah diturunkan oleh Amerika 10%. Ini tentu saja membuat Indonesia lega. Namun demikian, Sobat DB, sekarang ini Indonesia jelas mengalami penurunan ekonomi. Dan apalagi sebelum ini ekonomi kita telah menurun juga. Beranjak dari semua ini, Sobat DB, apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai rakyat dan apa pula yang harus dilakukan oleh pemerintah di Indonesia menyikapi gejolak ekonomi sekarang ini? Selaku rakyat, kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi yang tengah terjadi sekarang ini. Kita tidak bisa melawan arus. Artinya, kita rakyat di saat-saat seperti sekarang ini harus melakukan penghematan jauh lebih hemat dari biasa. Contoh, kalau sebelumnya mungkin kita berbelanja ke mall 3 kali dalam seminggu, sekarang mungkin 2 kali. Kalau sebelum ini kita mungkin menjalankan mobil kita 3 jam sehari, sekarang mungkin 1 jam untuk penghematan bahan bakar. Kalau selama ini mungkin kita ke restoran 3 kali 1 bulan, sekarang mungkin 1 kali. Kalau selama ini kita mungkin menghabiskan air 100.000 kubik per bulan contohnya, sekarang mungkin jauh di bawah itu. Artinya apa, Sobat BN? Artinya kita harus menghemat, kita harus berusaha untuk melakukan pengeluaran sekecil mungkin. Dan oleh pemerintah, apa yang seharusnya diambilnya dengan terjadinya perang dagang sekarang ini? Sobat DB, khusus untuk negara Asia Tenggara, tampaknya kita harus bersaing dengan Vietnam. Sekarang ini dengan adanya perang dagang ini, dengan adanya kenaikan tarif yang tinggi untuk barang-barang ekspor China ke Amerika, tentu saja China akan mencari negara lain untuk bisa melakukan ekspor sebagai pengalian pasar dari
Amerika. Demikian juga Amerika tentu akan mencari negara lain selain dari China untuk pemasaran barang-barang dari Amerika. Untuk itu, Indonesia tentu punya peluang untuk mendapatkan kesempatan ini. Sebab apabila dilihat dari jumlah penduduk kita yang besar yang mencapai sekitar 280 juta jiwa sekarang ini, Indonesia bisa menjadi peluang pasar yang sangat besar bagi negara China dan juga bagi negara Amerika. Ketika kedua negara itu saling berlomba menaikkan tarif barang masuk dari China ke Amerika dan dari Amerika ke China. Dengan kondisi sekarang ini, kalau hanya barang-barang lain yang masuk ke Indonesia, tentu hanya akan membuat barang-barang produk kita akan semakin terjepit. Tetapi bagaimana caranya? Kita tentu membuka peluang harusnya agar pabrik-pabrik yang ada selama ini di negara China atau yang ada selama ini di negara Amerika, dia dirikan di Indonesia. Itu mungkin yang lebih tepat, yang lebih harus kita kejar, bukan impor barang-barang produknya. Sekarang harus kita akui bahwa baik negara Amerika maupun negara China atau negara-negara lainnya lebih memilih menanamkan investasinya di Vietnam dibandingkan dengan Indonesia. Padahal penduduk Indonesia sebagai pasarnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan Vietnam. Ini apa yang terjadi? Untuk kita ketahui, pilihan negara-negara lain untuk menginvestasikan modalnya atau mendirikan pabrik-pabriknya di Vietnam dibandingkan dengan Indonesia bukan persoalan market, bukan persoalan peluang pasar, tapi persoalan lain yang perlu kita ketahui. Dan kalau kita bisa menyaingi Vietnam dalam hal ini, maka investor-investor yang berada di China, yang berada di Amerika atau di negara-negara maju lainnya akan memilih menanamkan investasinya di Indonesia dibandingkan dengan di Vietnam. Apa itu persyaratannya? Yang pertama, kita harus memperpendek birokrasi kita sehingga soal perizinan di Indonesia harus bisa secepat mungkin dan tidak ribet. Yang kedua, kita harus benar-benar menghilangkan pungli bagi pengusaha-pengusaha di dalam berurusan di pemerintahan Republik Indonesia. Hilangkan pungli. Yang ketiga, kita harus benar-benar memiliki kepastian hukum. Kalau kita masih tidak juga memiliki kepastian hukum, hukum kita tidak juga benar-benar diyakini oleh para investor asing, punya kepastian, investor-investor asing akan takut ke Indonesia. Jadi ini yang paling penting kalau kita ingin menyaingi Vietnam. Kalau persyaratan-persyaratan ini sudah terpenuhi oleh Indonesia, maka kita yakin Vietnam akan bisa kita kalahkan di dalam meraih investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, untuk mendirikan pabrik-pabrik di Indonesia. Sebab kalau kita sudah bisa memenuhi persyaratan-persyaratan tadi, maka kita akan unggul dari Vietnam karena kita memiliki pasar yang begitu luas. Dengan penduduk kita jumlahnya sekarang telah mencapai sekitar 280 juta, jauh melebihi penduduk Vietnam. Cuman memang kelemahan kita dibandingkan Vietnam selama ini seperti apa yang saya sebutkan tadi. Dari segi birokrasi yang berbelit-belit, dari segi pungli yang masih marak, dari segi kepastian hukum yang belum ada. Itu yang selama ini menjadi momok bagi negara kita yang membuat negara lain takut, malas dan enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Demikian Sobat DB,
DB Channel selalu mendoakan semoga pemirsa menjadi pengusaha kaya raya. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.